Jadi memang Islam selalu menyuruh kita, memotivasi kita untuk mendapatkan yang terbaik. Dan ini sebenarnya bagian daripada mengejar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kenapa kita nggak lakukan untuk mendapatkan kenikmatan sementara kita mampu semuanya, bukan tidak mampu. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat fisik dan paras wajah kita. Hadis yang sudah masyhur menjelaskan masalah itu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah mau lihat paras wajah dan postur tubuh kalian. Dia menciptakan itu. Mau tampan, mau cantik, mau jelek, mau putih, mau hitam, mau tinggi, mau pendek, mau miskin, mau kaya, enggak penting bagi Allah itu. Yang penting adalah Allah Azza wa Jalla melihat kepada hati dan amal kalian. Apa sih yang sudah dilakukan? Seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah definisi rahmat itu sendiri. Saya tertarik membedah buku ini karena saya melihat poin-poinnya simpel sekali dalam buku ini dijelaskan dan dalil-dalilnya juga jelas. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi ke depannya bagaimana kita merincikan satu persatu poin-poin dari 30 poin ini. Tentu tidak selesai hari ini, saya sudah bilang tadi kemungkinan kita akan lanjutkan beberapa kali pertemuan. Dan saya sarankan teman-teman sekalian untuk selalu membaca tentunya buku majelis ilmu, itu penting sekali karena ilmu akan selalu mengontrol kita berada di atas rahmatnya Allah tadi. Selalu kita merasa tentram, merasa bahagia, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, tinggal sabar sampai meninggal sudah masuk surga gitu. Maka kurang lebih seperti itu. Dan salah satu fasilitasnya baca buku. Dan saya sarankan bagi teman-teman para penuntut ilmu, kalau dia talaki mengambil ilmu dari seseorang dai, seorang ulama, dia gunakan kajian kitab. Jadi dia bukan cuma datang tematik saja. Kalau tematik juga ada penting, tapi lebih penting kalau kajian kitab. Dan kalau dia membaca buku sendiri, maka jangan dia baca kecuali buku-buku kecil saja. Buku-buku kecil yang sudah sering seperti ini yang kita bagi-bagikan. Buku yang judulnya simple, dia membahas salah satu substansial agama kita. Jelas, mudah dia fahami, walaupun dia tidak langsung belajar dari seorang guru gitu ya. Jadi membahas sesuatu yang detail di satu poin, itu penting. Dan ini mudah diselesaikan, mudah difahami. Kalau tidak faham baru kemudian dia tanyakan kepada ustadznya. Kalau dia menjadikan kajian buku ya. Karena banyak orang rajin membaca buku, dia langsung tiba-tiba beli buku-buku yang tebal, buku-buku induk, kemudian itu dipakai jadi bacaan harian. Ini masalahnya bisa difahami atau enggak nih? Karena ilmu yang luas harus diambil dari juga orang yang memahaminya. Ya, kalau enggak berbahaya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, kalau seandainya perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kebinasaan. Nah, ini masalah juga ini. Banyak ikhwah-ikhwah kita semangat baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim tanpa menggunakan guru. Ini masalah ini. Karena akhirnya dia bisa salah fahami hadis tersebut. Mungkin dia baru baca 2-3 hadis, kemudian dia tidak tahu kalau hadis ini sebenarnya dirincikan di footnote-nya, dirincikan di bab lain. Ya, atau ada pendapat-pendapat ulama dalam membahas masalah ini, pendapat para sahabat, maka dia harus faham.